Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril layli 'alan nahar tabsiratan liulil absar tadhkiratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang mulia, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah. Wabil khusus pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kehambaan kita, aktivitas-aktivitas kekhilafahan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan teladan dalam hidup ini. Semoga kita berharap Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul bersama Rasulullah di yaumil akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang mulia, khatib berwasiat, marilah dan senantiasa terus menerus kita berbekal, kita investasikan segala apa yang kita miliki, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk imateri, dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang mulia, adapun tema khutbah kita pada Jumat kali ini pentingnya memahami hakikat dalam pandangan Islam. Jemaah yang mulia, pada hari-hari ini sebahagian besar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji telah kembali ke tanah air. Rasulullah SAW ketika selesai pelaksanaan ibadah haji dan Rasulullah melaksanakan tawaf wada, kemudian Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya dan Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, di manakah kita saat ini?" Maka sahabat-sahabat menjawab, "Ya Rasul, kita ada di tanah haram, di tanah yang mulia." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Di masjid apa kita saat ini?" Maka sahabat-sahabat menjawab, "Kita berada di Masjidil Haram ya Rasulullah, di masjid yang mulia." Kemudian Rasulullah bertanya, "Di hari apa kita saat ini?" Maka sahabat menjawab, "Kita berada di hari haram, di hari yang mulia." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ketahuilah sahabat-sahabatku, kemuliaan dan kehormatan manusia melebihi kehormatan tanah haram ini. Ketahuilah kemuliaan dan kehormatan manusia lebih mulia daripada Masjidil Haram ini. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan dan kehormatan manusia lebih mulia dari tanah atau hari haram ini." Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat kita melaksanakan ibadah kurban, ketika kita membelikan hewan kurban dari harta kita, kemudian Allah berfirman, "La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ketahuilah wahai manusia, bukan yang Allah lihat dari kita daging atau hewan kurban yang kita berikan, bukan darah yang kita alirkan, namun yang Allah lihat adalah takwa dari niat-niat kita ketika kita melaksanakan pelaksanaan ibadah kurban. Dalam sebuah hadis Rasul
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ataqabbalu shalat mimman tawaddu'aha li'ummati." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima ibadah salat seorang hamba bukan hanya karena fikihnya, bukan hanya karena rukuk dan sujudnya, namun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah hanya akan menerima salat ibadah dari seorang hamba manakala ia melaksanakannya dengan penuh rendah hati karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah juga akan menerima ibadah dari seorang hamba manakala pada saat ia melaksanakan ibadah dan sesudah melaksanakan ibadah ia menjauhi dirinya dari menyombongkan kepada makhluknya. Dan kemudian Allah, kata Rasulullah SAW, hanya akan menerima ibadah seorang hamba manakala setelah ibadah itu ia mengisi hari-harinya dengan berzikir kepada Allah. Kemudian Allah juga bersabda kepada Nabi bahwasanya Allah hanya akan menerima ibadah seseorang manakala setelah ia melaksanakan ibadah itu diiringi dengan menyayangi orang-orang miskin, menyayangi orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan menyayangi wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya karena meninggal atau karena berpisah, dan mereka mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, orang-orang yang diterima ibadahnya itu seperti cahaya yang cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku perintahkan malaikat untuk menjaganya. Aku jadikan cahayanya dalam kegelapan. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuan. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya adalah seperti perumpamaan surga Firdaus dengan surga-surga yang lainnya. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah perlunya memahami hakikat terutama dalam pelaksanaan ibadah. Satu ketika Ibnu Abbas yang merupakan keponakan Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Ibnu Abbas, hari apakah hari yang terbaik? Wahai Ibnu Abbas, bulan apakah yang terbaik?" Kemudian, "Wahai Ibnu Abbas, ibadah apakah yang terbaik?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Hari yang terbaik menurut kebanyakan manusia adalah hari Jumat, karena memang Rasulullah pernah bersabda, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat." Hari yang terbaik memang adalah hari Jumat. Kebanyakan manusia ketika ditanyakan bulan apa yang terbaik, maka manusia akan menjawab bulan Syahrul Ramadan. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Dan ketika orang bertanya ibadah apakah yang terbaik, maka kebanyakan manusia akan menjawab, sesungguhnya ibadah yang terbaik adalah salat pada waktunya. Namun ketahuilah, sesungguhnya hakikat dari hari yang terbaik, kata Ibnu Abbas, adalah hari di mana ketika engkau melaksanakan ibadah, maka hari itu ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang terbaik adalah bulan di mana ketika engkau bertaubat kepada Allah, maka taubatmu diterima karena engkau melaksanakan dengan taubatan nasuha. Dan amalan yang terbaik adalah amalan ketika engkau melaksanakannya, amalan itu bermanfaat kepada orang lain. Bukankah Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah mengingatkan kepada kita, hakikat orang beragama bukanlah mereka yang memakai sorban, bukanlah yang mereka memakai jubah, yang memakai peci, yang memakai formalitas-formalitas keagamaan. Orang yang beragama hakikatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang peduli dengan anak-anak yatim dan mereka peduli dengan orang-orang miskin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada kita hambanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, dulu aku sakit, mengapa engkau tidak menyembuhku? Maka kita sebagai anak Adam akan menjawab, wahai Allah, bagaimana mungkin engkau sakit? Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Bagaimana mungkin engkau sakit? Maka kemudian Allah menjawab, wahai anak Adam, dulu ada hambaku yang sakit, dulu ada hambaku yang butuh berobat, dulu ada hambaku yang menderita karena penderitaan sakitnya. Seandainya engkau datang membantunya, memberikan biaya perobatannya, engkau mendoakannya, maka sesungguhnya engkau sama dengan menjenguk aku. Wahai anak Adam, dulu aku kelaparan, mengapa engkau tidak memberiku makan? Maka kita akan menjawab, wahai Allah, bagaimana mungkin engkau kelaparan? Bukankah engkau yang maha pemberi rizki? Dan bagaimana mungkin engkau kelaparan? Maka kemudian Allah menjawab, ya bani Adam, wahai anak Adam, dulu ada hambaku yang kelaparan, dulu ada hambaku yang kehausan, dan dia meminta kepadamu, namun engkau tidak berikan. Seandainya engkau memberinya makan dan memberinya minum, maka sama dengan memberi aku. Ya bani Adam, wahai anak Adam, dulu aku telanjang, dulu aku tidak punya perlindungan, mengapa engkau tidak memberikan aku perlindungan? Kemudian kita menjawab, wahai Allah, bagaimana mungkin engkau telanjang, bagaimana mungkin engkau tidak mendapatkan perlindungan? Engkau adalah Tuhan Sang Maha Perkasa, bagaimana mungkin engkau dalam keadaan lemah? Maka kemudian Allah menjawab, ya bani Adam, dulu ada hambaku yang telanjang, dulu ada hambaku yang butuh pertolongan, dulu ada hambaku yang meminta bantuan, namun engkau tidak memberinya. Seandainya engkau memberinya, sama dengan memberiku. Seandainya engkau melindunginya, sama dengan melindungiku. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafi'al muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur surur, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma ghni kulla faqir, Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin, Allahumma ghayyir su'a halina bihusni halik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.